Kak, tolong dong tips buat mengecilkan pipi tembem gimana, Kak? Nah, ada yang bertanya, gimana sih cara mengecilkan pipi tembem? Mengecilkan. Nah, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih penyebabnya kok pipi kita ini bisa tembem gitu loh. Penyebab paling umumnya itu dikarenakan Anda kelebihan lemak di dalam tubuh Anda. Nah, lemak yang ada di dalam tubuh kita ini, itu tidak bisa kita fokuskan ke satu titik. Misalkan, kita cuma memfokuskan lemak yang kita makan, itu ke area pantat doang, kalau cewek misalkan, jadi buat gede. Nggak bisa. Lemak akan ke-share ke seluruh tubuh secara merata. Cuman, ketika lemak itu lebih dari kebutuhan tubuh kita, maka disinilah lemak bakal dibagi ke bagian yang terjauh. Contoh, bagian lengan, terus di bagian betis, dan di bagian pipi. Itu sebabnya kalian kalau misalkan tidak bisa menjaga atau mengontrol makanan, itu bisa mengakibatkan nggak cuma pipi doang yang tembem, semuanya pun ikut tembem. Tapi pernah nggak sih kalian melihat orangnya badannya kurus, tapi kok pipinya tembem? Dari pola makannya, iya memang dia kurus, tapi apakah buncit atau tidak? Nah, ini bisa jadi patokan, karena komposisi tubuh jika lemak itu lebih banyak ketimbang otot, maka pembagian lemak pun sama rata semuanya. Ketika lemak itu berlebih, lemak akan ditransport ke area-area yang terjauh, bahkan ke pipi sekalipun. Nah, itu sebabnya orang kurus pun bisa pipinya jadi tembem. Tapi ingat, kurus di sini itu karena ototnya sedikit, massa ototnya sedikit, sedangkan lemaknya banyak. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kita nggak bisa nentuin bagian-bagian mana saja yang pengen kita kecilin duluan, bagian-bagian mana saja yang pengen kita gedein duluan, kita nggak bisa. Cukup kalian konsisten, pola dietnya yang benar, olahraganya juga yang benar. Karena apa? Seperti yang gue bilang tadi juga, tubuh kita ketika menerima asupan yang berlebih, dia akan share ke bagian terjauh pun. Tapi kok lemak di area perut biasanya lebih banyak, lemak area pantat biasanya lebih banyak. Karena bagian-bagian itu adalah tempat di mana kalian malas menggerakkannya. Itu sebabnya ada orang yang kurus tapi perutnya buncit. Ada orang kurus tapi pipinya tembem. Nah, di antara faktor lainnya mungkin ini nggak terlalu mempengaruhi ya. Itu dikarenakan mengunyah makanan terlalu cepat. Jadi baru 2-3 kali kunyah telan. Kalau bubur sih nggak masalah ya, cuman tetap kita itu minimal mengunyah 30 kali. Kelamaan dong. Karena ada namanya air liur, itu sangat penting ketika dia menyatu dengan makanan. Kalau misalkan kita mengunyah makanan terlalu cepat, maka air liur yang ada di dalam mulut kita itu sedikit. Ketika kita menggerakkan gigi, ketika kita mengunyah, itu pun juga melatih otot pipi, menggerakkan otot pipi. Ketika kalian malas menggerakkan otot pipi, mengunyah terlalu cepat, ya ini nih jadinya penyebabnya nih. Nah, terus tipsnya kayak gimana, Kak? Dari tadi cuma disalahin doang ya kan? Tips yang paling ampuh, yang pertama adalah konsisten defisit kalori. Ingat, komposisi tubuh sangat penting. Ketika kalian defisit kalori, kalian hitung juga unsur makro dan unsur mikronya. Makronutrien itu ada 3, protein, karbohidrat, dan lemak. Usahakan lebih tinggi protein yang kalian konsumsi ketimbang dengan lemak. Kalau saran gue sih, kalian harus berurutan. Protein yang paling banyak yang pertama, karbohidrat yang peringkat kedua, dan lemak di peringkat terakhir yang lebih sedikit. Jadi poin utamanya adalah tinggikan konsumsi protein harian Anda. Dan jangan lupa unsur mikronya seperti serat, mineral, dan vitamin, dan sebagainya. Biar diet kalian nggak tersiksa dan juga nggak lemes. Nah, tips yang kedua itu kalian berolahraga. Olahraganya kayak gimana, Kak? Nge-gym, angkat-angkat beban. Begini, gue jelasin ya. Kenapa kok disuruh nge-gym? Kan ada olahraga lain. Nah, pernah nggak kalian nge-gym, lalu wajah kalian masih seperti ini? Santai, biasa-biasa saja. Tenang, kalem, kalian bisa mengontrol beban kalian. Ketika kalian masih mengangkat beban seperti ini, berarti kalian sedang mengangkat beban yang terlalu ringan. Nah, berbeda jika wajah kalian seperti ini. Kita tahu sendiri bagaimana perasaan dia ketika mengangkat beban. Ya, terasa menderita, terasa sakit, terasa terlalu berat untuk mengangkatnya, sehingga
wajah kalian pun ikut membantu buat mengangkatnya. Kok wajah bisa membantu mengangkat? Distraksi, pengalihan perhatian. Itu sebabnya ketika ada pengobatan atau terapi, untuk mengurangi nyeri, biasanya gigi kita disumpelin sesuatu, terus disuruh menggigit, karena itu distraksi supaya nyeri yang kita rasakan itu teralihkan. Itu fungsi otot pipi. Nah, ketika kalian nge-gym dan mengangkat beban dengan wajah seperti ini, otomatis otot pipi kalian pun juga akan ikut terlatih. Semakin sering terlatih, maka lemak yang berlebih di otot pipi itu akan menyusut. Ketika lemak di otot pipi menyusut, kalian tahu hasilnya. Pipi kalian mulai mengecil. Dan bonusnya, kulit kalian kencang. Itu poinnya. Terus, kan ada olahraga lain selain nge-gym. Apakah bisa juga? Apakah sama juga? Tergantung. Ketika olahraga tersebut menargetkan otot pipi, maka otot pipi kalian pun juga ikut terlatih. Tapi kan itu ribet banget ya, jadi kita perlu olahraga, perlu capek-capekan. Nggak mau capek? Ada solusinya. Orang-orang di luaran sana itu menggunakan suatu alat untuk meniruskan pipi, untuk mengencangkan pipi dan mengecilkan pipi supaya pipi lebih estetik. Ketika kita menggunakan hanya alat untuk melatih otot pipi doang, nggak usah pakai alat pun, kita pakai bantal, gigit aja bantal itu kunyah, tahan, tahan, dia bakal terlatih sendiri. Atau yang gue bilang tadi, kalian mengunyah sampai 30 kali, minimal 30 kali kunyahan, baru kalian telan. Itu juga melatih otot pipi. Cuman yang dilatih hanya otot pipi. Kalau kalian latihan beban, yang dilatih tidak cuma otot pipi. Otot pipi hanya distraksi, hanya pengalihan. Tapi bodi kalian pun juga lebih bagus. Target kalian pun untuk penurunan lemak di dalam tubuh juga lebih cepat. Nah, sudah jelas kan tips gimana sih caranya mengecilkan pipi? Jika kalian belum puas dengan jawaban ini, atau ada tambahan lain mungkin supaya lebih cepat mengecilkan otot pipi, bisa kalian isi di kolom komentar di bawah. Atau jika kalian ingin memberikan masukan, saran, atau pertanyaan yang lain yang kalian masih belum ngerti, bisa kalian isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan terus update untuk kalian semua. See you next time, bye!